lanjutkan lagi obrolan kita tentunya masih di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Ini kita udah semakin mendapatkan titik terang nih ya atas kekayaan bersih ya. Dan tentunya semoga dengan kita berhasil dan kita bisa menghitung kekayaan bersih kita, kita jadi benar-benar emang bisa menjadi andalan nih buat keluarga kita. Betul. Marisa mungkin masih mau nanya boleh loh. Aku pengen tahu, kita kan semua pengen banget net worth kita selalu lebih tinggi ya. Tapi kita juga punya banyak kewajiban dan mungkin juga utang. Apakah lebih gampang untuk menaikkan aset atau mengurangi utang dan cicilan kita? Nah ini dia nih, naikin aset apa ngurangin utang? Kayaknya susah dua-duanya. Kalau kita beli sesuatu kan pasti kan net worth kita lebih tinggi. Tapi mungkin juga ada nggak? Ada, itu doang. Jadi memang bagus sekali pertanyaan. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai mengurangi aset misalnya atau menaikkan liability kita, ya ini memang pilihan yang sangat berat. Jadi kalau ditanya mana yang lebih bagus, sisi asetnya atau liability-nya yang harusnya lebih tinggi. Yang jelas pasti aset harus lebih tinggi. Itu udah prinsip dasarnya. Nah sekarang pada waktu saya misalnya merasa, loh ini saya punya nilai akhirnya itu minus terus. Apakah aset saya harus saya jual ya untuk nutupi liability saya? Pada saat itu bisa saja. Jadi karena kita nggak mau tiap tahun saya hitung kok hasilnya negatif terus atau merah terus. Maka harus ada correction, harus ada perbaikan. Mana yang saya harus perbaiki? Kalau ternyata saya misalnya gara-gara liability saya ini yang terlalu tinggi, bunganya juga tinggi, saya pinjam tapi bunganya tinggi nih. Saya harus turunin ini, saya harus tutupi dulu, selesaiin dulu ya. Saya harus selesaikan. Caranya gimana? Bisa saja aset saya harus jual. Itu alternatif pertama. Bisa saja yang kedua, pendapatan saya harus saya tambah. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi kalau mau ditanya untuk jangka pendek, ya saya harus pertimbangkan apakah aset saya ini harus saya kurangi atau saya jual dulu untuk menutupi yang sini. Lebih bagus kalau nggak ada yang sini. Jadi segala sesuatu sudah aset semua dulu. Tapi nggak seru Pak. Nggak seru ya. pusingnya dari mana ya? Betul. Nah kalau idealnya dalam periode yang kita butuhkan untuk menghitung kekayaan bersih kita, tadi setahun sekali boleh atau setahun 2 kali tergantung ya Pak ya? Tergantung. Sebenarnya kalau mau bicara tadi saya kasih tahu bahwa ada signalnya, ada parameternya yang paling gampang adalah saya mesti lihat pengeluaran saya setiap bulan 0 atau saya masih bisa saving. Kalau patokannya betul, ya. kalau misalnya pengeluaran saya punya pendapatan selalu habis dan bahkan minus. Setiap bulan itu selalu minus. Nah ini something wrong, mesti dicari tahu apa masalahnya. Nah, secara periodik mungkin ini akan sangat membantu. Saya setiap tahun menghitung. Atau kalau memang ada masalah misalnya dengan habit saya, kebiasaan saya Itu konsumtif dirubah, tadi, ya. itu harus saya ajarkan kepada keluarga. Misalnya contoh, sayanya tidak konsumtif, tapi istri saya konsumtif. Nah, saya mesti buka Pengen cuci baru, betul. gitu ya. Itu mesti dibuka. Dibuka ke keluarga. Ini loh. Selalu karena kebutuhan mau ini, akhirnya negatif. Nah, itu mesti dijelasin. Nah, mungkin juga beberapa orang penasaran kalau kita hitung setahun sekali, kan cuma setahun sekali kita tahu aset kita lagi minus atau positifnya gitu ya. Betul. Kapan mungkin titik daruratnya di mana I have to change something gitu. Kalau kita cuma hitung setahun sekali aja, Betul. mungkin setelah berapa tahun. Apakah ganti pekerjaan kan? Ya kan? Itu kan apa kayak bisa Atau bilang menjual aset kan? Betul. Jadi memang ada pengalaman, saya punya teman juga begitu. Jadi dia katakan, saya sudah kerja Pak 10 tahun. Tapi selalu negatif terus nilai saya. Sudah kerja 10 tahun loh. Harusnya kan dia sudah punya aset yang lebih, dia sudah bisa beli rumah, dia bisa segala macam, dia bisa. Tapi ini terjadi. Maka pada akhirnya secara keluarga atau pribadi dia harus mengevaluasi terus. Makanya tadi dikatakan setahun sekali ya kalau bisa bagus. Kalau misalnya mau lebih rutin 2 kali dalam setahun boleh. Atau paling tidak saya harus tahu bahwa pada waktu saya mulai pengeluaran saya katakan tadi di awal, pengeluaran saya sudah selalu lebih besar daripada pendapatan saya atau orang bilang besar pasak daripada tiang. Itu sudah harus saya segera mengambil inisiatif untuk mengoreksi pengeluaran saya. Wah jadi gunanya penting banget ya ini punya pengetahuan mengenai kekayaan bersih. Ada yang mau bertanya mungkin biar lebih paham mengenai menghitung kekayaan bersih? Silakan Ibu. Dengan siapa Ibu? Saya Rina. Silakan Ibu Rina. Saya tanya Pak, di mana ya fungsi dan peran asuransi dalam penghitungan kekayaan bersih? Oke. Oh, bagus sekali. Jadi
memang pada akhirnya kita harus jadi andalan ini. Benar, Karena Pak. kalau sampai kita sudah punya aset, punya harta, tapi pada akhirnya habis hanya gara-gara saya nggak memproteksi harta saya, maka akan tidak ada gunanya. Jadi pada akhirnya aset saya, Bu ya, jadi yang namanya aset saya, mau itu rumah, mau itu mobil, apapun yang saya miliki, lebih baik kalau saya juga pasti harus lekatkan dengan yang namanya asuransi. Ya, asuransi itu akan membantu saya mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Musibah terjadi, habis aset Yang tadi saya. Pak Irwan bilang, Yang rumah tadi saya kebakaran katakan, atau rumah apa, kebakaran kan ya. selesai. Iya. Jadi itu harus diproteksi. Jadi inisiatif awal adalah memproteksi aset saya dengan asuransi. Terus yang kedua, beli juga produk asuransi. Jadi kalau sudah misalnya saya sudah memiliki harta, rumah dan segala macam, sudah mulai lebih mapan, beli asuransi. Karena asuransi Untuk ini investasi. untuk investasi dan perlindungan jangka Memproteksi. panjang. Ya, memproteksi diri kita juga. Sekarang berarti. saya kerja nih, misalnya contoh saya Iya, sekarang iya. saya kerja. Saya nggak tahu 20 tahun lagi waktu saya misalnya sudah pensiun, Iya, betul. siapa yang memproteksi saya. Iya. Nah, jadi saya harus jaga dari sekarang. Nah, sehingga pada akhirnya kalau saya punya produk asuransi yang jangka panjang misalnya, Iya. itu akan membantu saya menjaga aset saya. Nah, itu dia. Iya sih. Penting. Saya boleh ambil kesimpulan nggak? Ini saya seru Boleh. banget. Biasanya saya diminta sama Angie untuk ambil kesimpulan. Saya Oke, sekarang semangat menawarkan sekali diri. ya. Oke, apa coba? Semangat banget nih karena Iya, iya. menghitung kekayaan bersih ini penting banget buat kita untuk ambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan finansial di masa depan. Jadi ada baiknya kita coba hitung kekayaan bersih kita dengan cara menghitung aset yang kita punya dikurangi kewajiban-kewajiban atau hutang yang kita miliki. Sisanya Iya. positif atau negatif. Nah, itu kekayaan bersih kita. Merah apa enggak rapotnya ya? Nah, itu dia. Dan jangan lupa untuk meningkatkan aset yang kita punya, ya berinvestasi, ya kan, yang tepat. Dan jangan lupa pilih proteksi yang juga bisa melindungi kita. Pilih Betul. asuransi juga yang penting. Jangan sampai nanti aset kita habis untuk bayar biaya rumah sakit gara-gara kita Benar. kenapa-napa. Asuransi ini kan untuk memproteksi kekayaan bersih kita juga. Betul. Ya kan tujuannya. Ini setuju banget aku ya. Baik, terima kasih Marissa, terima kasih Pak Norman. Kita jadi Thank you. semakin paham dan semakin tahu nih ya bagaimana caranya kita menghitung kekayaan bersih kita ya. Nah, mungkin sekarang bagi Anda pemirsa ada yang penasaran, pengen tahu lebih lanjut atau mungkin ingin ada yang ditanyakan, Anda boleh kirimkan email Anda ke ghmd@metrotvnews.com ya. Ya, oke. Atau bisa juga Atau lewat Facebook Anda kirim pertanyaannya di My Life Manulife. Ya. Dan juga jangan lupa kalau misalnya Anda mau videoin link videonya, Anda bisa mention juga Twitter kami di @manulife_id. ya, baik. Kita sekarang pamit, minggu depan kita akan ketemu lagi tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh